Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Houtek Online Session minggu ini. Saya bersyukur kita masih bisa bertemu kembali, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kita semua tetap sehat, saya percaya, tetap bersuka cita, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Seminggu terakhir saya belajar satu kebenaran yang menurut saya cukup menarik, saya pengen share sebelum kita sembah Tuhan hari ini, adalah bahwa rasa takut dan pengharapan itu ternyata memiliki banyak kesamaan. Kesannya bertolak belakang ya, rasa takut dan pengharapan gitu kan. Satu positif, satu negatif. Tapi bertolak belakang gitu. Nah, fear and hope itu bertolak belakang kesannya, tapi sebetulnya banyak samanya. Samanya di mana? Satu, dua-duanya berdasarkan sesuatu yang tidak kelihatan, yang belum terjadi dan mungkin terjadi. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Dan ya, rasa takut berdasarkan dari sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Belum tentu, tapi mungkin. Pengharapan juga seringkali buat banyak orang yang berharap adalah orang yang berharap sesuatu yang baik terjadi di masa depan. Belum tentu juga. Harusnya apa bedanya buat kita anak-anak Tuhan? Harusnya pengharapan kita bukan berdasarkan pada prediksi, bukan berdasarkan pada kata orang, bukan berdasarkan pada sesuatu yang mungkin terjadi. Pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan pastinya harusnya pengharapan yang ada kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan kita. Dan Alkitab berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya percaya Tuhan kita, saya percaya teman-teman semua, dan Bapak Ibu sekalian juga percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang mengecewakan kita. Tuhan kita Tuhan yang menepati janjinya, yang punya rancangan yang terbaik buat masa depan kita. Amin. Saya harap kita semua sama-sama punya pengharapan untuk menghadapi hari-hari ke depan, apapun itu, bukan cuma tentang COVID, tentang apapun. Kita orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan seringkali mungkin kerasa susah ya, gimana caranya bisa punya pengharapan yang begitu kalau melihat kondisi fakta yang kelihatannya prediksinya buruk nih gitu. Gimana caranya? Alkitab berkata bahwa di Yohanes 14 ayat 15 berkata, loving me empowers you to do my will. Loving me empowers you to obey my commands. Mengasihi Tuhan itu memberi kita kekuatan untuk bisa menaati perintahnya. Dan apa perintahnya? Dia berkata di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, karena aku menyertaimu. Mari kita jadi orang-orang yang memilih untuk punya pengharapan, punya hope, dan bukan punya fear. Jadi orang-orang yang sama-sama mengandalkan Tuhan kita, dan bukan mengandalkan prediksi dari manusia. Amin semuanya. Saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu nih, lagu yang udah cukup lama. Lagu yang berkata bahwa my first love is Jesus. Dan semoga kasih yang mula-mula itu terus yang memberi kita kekuatan untuk obey His commands. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. My Savior, for you hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Mari sama-sama katakan, my first joy is Jesus. You're the strength
my master. For you hold the keys to my life. Sama-sama dari hatimu katakan, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, keep the love burning in your heart. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, selamat malam. Kita bertemu kembali masih di dalam sesi Masuk ke Padang Gurun bersama Sang Raja. Jumat ini kita sudah akan masuk ke sesi yang ketiga ya, berarti dari pasal yang kedua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan karena malam ini kami boleh kembali untuk duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang membuka pikiran kami, dan mari Roh Kudus, Engkau yang berikan pewahyuan-Mu satu demi satu supaya sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang ingin Engkau sampaikan boleh kami terima. Dan kami boleh menangkap semua kebenaran-Mu ini. Apapun Tuhan yang ingin Engkau ubahkan di dalam hidup kami. Izinkan kami untuk menerima itu Tuhan dan bantu kami, mampukan kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami naikkan segala doa dan permohonan kami ini. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kemarin kita sudah belajar bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, padang gurun sebetulnya tidak perlu menakutkan. Karena ketika berada di dekat kekasihnya, berada di dekat Tuhan Yesus itu seperti oase ya di tengah padang gurun. Nah, kita sekarang malam hari ini kita mau melihat, saya mengambil judul Devoted to You. Apa itu? Nanti kita sambil berjalan kita pasti akan tahu ya. Ini adalah masih nyanyian atau perkataan dari Sulamit. Ya, saya akan bacakan dari Song of Songs 2 ayat 1-nya. I'm truly his rose, the very theme of his song. I'm overshadowed by his love, growing in the valley. Sesungguhnya akulah bunga mawarnya, tema dari nyanyiannya. Aku dibayangi oleh cintanya yang tumbuh di lembah.
Dalam teks bahasa Ibraninya sebetulnya tidak sekedar rose. Di sini kan ditulisnya rose ya, tadi dikatakan kan sebenarnya I'm truly his rose. Sebetulnya di teks aslinya adalah Rose of Sharon atau Mawar Sharon ya. Sharon itu artinya Sharon atau Sharon itu artinya adalah nyanyian. Nyanyian ya, indah sekali. Sulamit itu sekarang melihat bahwa dirinya adalah seseorang yang dinyanyikan oleh kekasihnya ini. Nah, akar kata mawar di dalam bahasa Ibrani itu adalah habab. Habab itu artinya adalah dibayangi. Sehingga Sulamit ini mulai menyadari bahwa kekasihnya itu selalu apa? Membayangi dia. Ya, membayangi dia dalam artian bukan menguntit begitu, bukan ya, tetapi membayangi ini dalam artian memproteksi, selalu melindungi. Ya, selalu melindungi. Sekarang kita mau melihat apa tanggapan. Jadi ini kan Sulamit merasa bahwa dia adalah selalu dinyanyikan dan selalu dilindungi oleh kekasihnya ini ya. Nah, sekarang apa tanggapan dari sang gembala, the shepherd king ya, kita mau lihat. Yes, you are my darling companion. Bagus sekali. Tidak hanya my darling tapi my darling companion. You stand out from all the rest. For though the curse of sins or for though the curse of sin surrounds you, still you remain as pure as a lily, even more than all others. Ya, engkaulah sahabat dan kekasihku. Ya, my darling companion. Engkau lebih daripada yang lain. Karena walaupun kutuk dosa mengelilingimu, engkau masih semurni bunga bakung. Bahkan lebih daripada semua yang lain. Nah, ada sesuatu yang menarik yang malam hari ini saya ingin sungguh-sungguh jelaskan supaya kita semua memahaminya. Ya, kutuk dosa, yang namanya kutuk dosa itu ibarat semak duri. Ibarat semak duri yang mengelilingi, dalam artian maksudnya itu membelit gitu ya, membelit kita. Nah, mari kita akan mau lihat ini awalnya dari mana, dasar alkitabiahnya di mana. Kita akan lihat Kejadian 3 ayat 18. Bapak Ibu dan anak-anak pasti ingat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan masuk ke Taman Firdaus, lalu Tuhan mengutuk gitu ya, menjatuhkan kutuk untuk manusia, untuk ular gitu ya, untuk Adam, untuk Hawa, untuk ular. Nah, salah satunya adalah di Kejadian 3 ayat 18 dikatakan demikian. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, tanah itu menjadi tanah yang terkutuk seperti itu ya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Inilah yang disebut kutuk dosa. Seseorang yang masih terbelenggu di dalam yang namanya kutuk dosa, ya, itu akan terus mengalami semak duri di dalam hidupnya. Ya, semak duri dalam hidupnya. Ini tidak selalu berbicara tentang kemiskinan atau kemelaratan atau kebangkrutan, ya itu bisa. Ya, jadi semak duri itu memang bisa berbicara tentang kemiskinan, selalu dibelit dengan yang namanya kebangkrutan, kemiskinan, kemelaratan seperti itu. Nanti sebentar kayaknya berhasil punya pekerjaan yang baik, tiba-tiba bangkrut, punya usaha bangkrut, tiba-tiba di PHK. Nah, ini seperti kutuk semak duri. Tetapi kutuk semak duri tidak hanya berbicara tentang itu, tetapi juga berbicara tentang yang namanya ada orang itu yang sakit tuh berganti-ganti. Sakit ini sembuh, nanti sakit ini lagi, sakit ini. Seperti dibelit sama kesakitan terus. Ya, tetapi juga yang artinya adalah bisa juga semak duri itu berupa kemandulan. Ya, kemandulan. Semak duri itu pokoknya sesuatu yang menyengsarakan, yang membelit. Ya, seperti orang ada yang kecanduan, edik gitu. Kecanduan apa? Macam-macam. Kecanduan minuman keras, nggak bisa enggak. Dia harus minum minuman keras, seperti itu. Ya, nah ada lagi yang kecanduan melihat sesuatu yang tidak kudus, film porno dan sebagainya. Ini seperti dia tidak bisa keluar. Misalnya dia seperti mau tapi nggak bisa. Ini yang namanya kutuk semak duri. Ya, yang membelit. Seperti semak duri itu kan seperti yang membelit kan, seperti itu ya. Nah, tapi Yesus itu sebenarnya sudah menanggung kutuk semak duri ini. Saat dia mati di kayu salib menggantikan Anda dan saya. Coba kita lihat. Yohanes 19 ayat 5. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri. Harusnya Yesus mahkotanya bukan duri.
Karena dia raja di atas segala raja, dia Tuhan. Tetapi dia memakai mahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepadanya, lihatlah manusia itu. Lalu di Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, mengapa gembala ini, raja gembala, the shepherd king ini, gembala raja ini mau menggantikan Sulamit dan menanggung kutuk semak duri tersebut? Harusnya kutuk semak duri itu kan untuk Sulamit, untuk gerejanya, untuk Anda dan saya, ya. Semata-mata karena Sulamit, karena gerejanya, yaitu Anda dan saya, kita semua adalah tadi dikatakan sahabat dan kekasihnya. Ya, sahabat dan kekasihnya. Nah, ada kata-kata bunga bakung. Bunga bakung ini adalah bunga yang terukir di bait Allah Salomo. Ya, di bait Salomo. Bunga bakung ini melambangkan apa? Melambangkan kemurnian bait Allah yang ada di hati kita, di batin kita. Makanya kan Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Ada tempat di sini itu yang murni gitu sebetulnya. Di dalam mana? Di dalam hati kita, di dalam batin kita. Karena kita ini adalah baitnya. Ya, di situ ada bunga bakung. Tuhan adalah Tuhan yang melihat sampai jauh di kedalaman hati kita. Dia tahu siapa-siapa. Kita semua ini, gerejanya ini sebetulnya dulunya ada kutuk semak duri. Seperti itu, ya kan? Nah, tetapi dia sungguh-sungguh tahu siapa yang sungguh-sungguh merindukan untuk menjadi kekasihnya. Ya, walaupun di tengah semuanya itu Tuhan pasti melihat siapa yang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi di tengah-tengah semua keberdosaan kita, kalau boleh disebut seperti itu, Tuhan melihat sampai di kedalaman hati. Siapa yang sungguh-sungguh ingin menjadi kekasihnya. Ya, nah apa tanggapan Sulamit? Kita lihat tanggapan Sulamit, ya. My beloved is to me the most fragrant apple tree. He stands above the sons of men. Sitting under his grace shadow, I blossom in his shade, enjoying the sweet taste of his pleasant, delicious fruit, resting with delight, where his glory never fades. Kekasihku bagiku bagaikan pohon apel yang paling harum. Dia melebihi anak-anak manusia. Ya, kata tadi kan Shepherd King-nya udah mengatakan seperti itu kan gitu. Nah, sekarang ini menjawab kekasihku bagaikan pohon apel yang paling harum. Dia melebihi anak-anak manusia. Duduk di bawah bayang-bayang anugerahnya, aku bertumbuh besar di bawah naungannya. Menikmati manis buahnya yang lesat dan menyenangkan. Beristirahat dengan senang di mana kemuliaannya tiada pernah surut. Nah, Anda perlu tahu ini karena tidak mudah, ya. Pohon itu di Alkitab sering merupakan kiasan untuk manusia. Ya, pohon itu kiasan untuk yang namanya manusia. Nah, Sulamit di sini menyadari bahwa kekasihnya ini bukan manusia biasa. Yesus itu memang 100% manusia waktu dia hidup di dunia ini. Tetapi dia bukan manusia biasa. Kenapa? Karena dia juga 100% Allah. Ya, waktu itu saya pernah berkatakan bahwa hanya Yesus satu pribadi yang bentuknya ini persis seperti kita manusia, tetapi yang bahkan bisa menggenapi nubuatan exactly persis sama. Ya, ada sekitar 300 nubuatan lebih tentang dia dan Yesus menggenapinya. Kalau manusia biasa tidak mungkin, ya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Sulamit di sini sebetulnya adalah gambaran dari perjalanan pertama dari seseorang yang baru saja born again. Baru saja sebetulnya dibebaskan dari yang namanya kutuk semak duri. Kalau Anda dan saya sudah lahir baru, Anda harus percaya bahwa Anda sudah dibebaskan dari kutuk semak duri itu. Kalau perlu Anda declare itu, ya. Nah, orang yang baru dibebaskan itu ini baru saja jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Baru jatuh cinta pada Tuhan Yesus, baru menikmati anugerah terbaiknya, ya. Menikmati semua yang serba manis, semua yang serba indah. Nah, tiba-tiba masuk ke ayat 4 dan 5. Apa itu? Coba kita lihat di sini, ya. Suddenly he transported me into his house of wine. He looks upon me with his unrelenting love divine. Revive me with your raisin cakes.
Refresh me again with your apples. Help me and hold me, for I'm lovesick. Bukan homesick, tapi lovesick. I'm longing for more. Yet how could I take more? Tiba-tiba dibawanya aku ke rumah anggurnya. Nanti kita akan belajar apa ini maksudnya ya. Dipandanginya aku dengan cinta ilahinya yang tiada henti. Tuhan itu memandangi Anda dan saya dengan cinta ilahinya. Tuhan gak bosen-bosen gitu memandangi Anda dan saya. Ya, segarkanlah aku dengan piala anggurmu. Segarkanlah aku dengan janji-janji manismu. Tolong aku dan pegangi aku. Karena aku mabuk kepayang. Baru jatuh cinta ini, baru kasmaran. Lalu ada statement seperti ini. Aku merindukan lebih banyak lagi. Tetapi bagaimana dapat ku ambil lebih banyak lagi? Nah, anggur ini bicara tentang banyak hal. Di dalam tradisi Yahudi, di dalam tradisi Ibrani ya. Berbicara tentang banyak hal kalau disebut anggur. Anggur berbicara tentang kemanisan ya, makanya anggur pernikahan seperti itu ya. Anggur juga sukacita, melambangkan sukacita. Tetapi anggur juga melambangkan kehormatan. Pada zaman itu kalau orang kehabisan anggur itu malu banget gitu. Karena anggur itu melambangkan kehormatan. Tetapi sekaligus juga anggur melambangkan pengorbanan. Kita semua tahu. Anggur melambangkan darah Yesus Kristus ya. Nah, tapi Sulamit di awal perjalanan dengan rajanya ini yang Anda dan saya harus ingat bahwa dia memandang kekasihnya ini baru bisa memandangnya sebagai gembala. Saya bilang ya waktu itu. Yang mengasihi, mengayomi, memberkati ya. Maka walaupun raja itu waktu raja mau membawa lebih dalam lagi si Sulamit ini untuk mengenalnya ya. Sulamit itu hanya fokusnya itu kepada dirinya sendiri gitu. Ya, gembalanya ini sebetulnya pengen Sulamit itu fokus kepada dirinya, gembalanya. Tapi belum bisa. Karena Sulamit ini fokusnya masih kepada dirinya sendiri, ya. Makanya ada kata-kata tadi, ada kalimat yang berkata, segarkan permintaan, permohonan, segarkan aku lagi dengan janji-janji manismu. Sounds familiar dengan permohonan ini? Mungkin Anda juga sering berdoa seperti ini, memohon seperti ini. Makanya banyak orang itu tanya sama saya begini, Bu atau Tante, kok hari-hari ini saya ngerasanya tuh kering ya? Waktu saya tanya, maksudnya apa nih Bu ya? Atau anak-anak ya saya tanya. Lalu berkata begini, aku tuh pengen dapat janji-janji Tuhan gitu Tante. Aku pengen dapat janji-janji Tuhan Bu. Yang bisa menyegarkan jiwaku lagi. Ya, dan kalau itu tidak didapat-dapat, ya kan baca Alkitab, kok bukan janji manis nih yang didapat gitu, ya kan. Malah perintah-perintah yang maha berat gitu, ya. Nah banyak orang ketika sampai di titik itu mereka berhenti. Mereka berhenti di titik ini. Mengapa demikian? Karena merasa Tuhan tidak peduli. Iya kan, apalagi kalau mendengar khotbah orang atau kesaksian orang yang berkata bahwa, oh saya menerima janji Tuhan. Saya berkali-kali ini dalam 1 bulan saya menerima janji Tuhan yang begini. Lalu janji Tuhan itu dipenuhi. Orang yang sedang merasa bahwa saya juga sama-sama baca Alkitab, saya juga sama-sama datang ke gereja, saya juga menantikan dong janji-janji manisnya Tuhan. Tapi nggak dapat. Banyak orang sayangnya berhenti Bapak Ibu dan anak-anak di titik ini. Nah saya mau berkata kepada Bapak Ibu jangan berhenti. Karena sebetulnya ketika Anda dan saya tidak menerima janji manisnya. Mari mulai malam hari ini Anda bertanya kepada Tuhan. Bukan begini Tuhan kenapa enggak kasih saya janji manis jangan. Tetapi begini Tuhan saya tahu Engkau mau mendewasakan aku lebih lagi. Ya, Engkau mau membawa aku mengenalmu lebih lagi. Aku percaya aku akan mengerti engkau lebih lagi. Walaupun gak ada janji-janji yang manis. Ya, nah lihat kata-kata Sulamit apa. Tolong aku dan pegangi aku karena aku mabuk kepayang. Aku merindukan lebih banyak lagi. Tetapi bagaimana dapat ku ambil lebih banyak lagi. Fokusnya aku. Apa yang aku bisa peroleh saat aku menjadi kekasih gembala yang baik ini. Apa yang aku bisa dapatkan ketika aku menjadi kekasih dari gembala yang luar biasa ini, yang maha kaya ini. Ya kan aku dapat apa gitu. Ya. Nah,
ayat 6-nya luar biasa. Coba lihat ya, ini Sulamit sendiri yang nyadarin ya, tapi ajaib. Kita lihat. His left hand cradles my head while his right hand holds me close. I am at rest in this love. Tangan kirinya membuai kepalaku, sementara tangan kanannya memelukku erat. Aku puas dalam cinta ini. Nah, saya mau bukakan satu ayat yang menunjukkan makna dari apa makna tangan kiri dan tangan kanan. Apa maknanya? Tangan kanan dan tangan kiri ya sama aja ya di sini. Anda semua pasti familiar dengan ayat ini karena ayat ini seringkali dikutipkan, diberikan untuk orang yang sedang ulang tahun. Ya. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Banyak orang mengutip ini tapi nggak ngerti sebetulnya. Karena Amsal ini sebetulnya ada di dalam konteks atau maksudnya gini, sedang berbicara tentang apa? Tentang hikmat Tuhan. Ya, tentang hikmat yang dari Tuhan. Jadi sebetulnya maksudnya begini, orang yang punya hikmat Tuhan, jadi itu nggak bisa langsung comot, kasihkan ke orang, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Tidak bisa, karena ini konteks Amsal ini sedang berbicara tentang hikmat Tuhan. Maksudnya gini Bapak Ibu dan anak-anak, untuk seseorang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan, ya umur panjang itu akan ada di tangan kanannya. Dan kekayaan serta kehormatan itu bisa dipastikan ada di tangan kirinya. Ya, tapi yang utama bukan umur panjangnya dulu, bukan kekayaan dan kehormatannya dulu, melainkan hikmat yang dari Tuhannya dulu yang dikejar. Ya, nah Sulamit berkata, gembalanya ini menghormatinya dan menjamin hidupnya. Ya, dan ini memuaskan dia. Tuhan itu sebetulnya menghormati dan menjamin gerejanya. Menjamin Anda dan saya yang dicintainya. Namun Tuhan ingin sebetulnya mengajari kita itu lebih banyak lagi. Maka kalau Anda ingat firman-Nya di Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sebenarnya Tuhan mau bilang apa kepada kita semua kekasih-kekasih hatinya ini, sahabat terbaiknya ini. Nah, kalau perkara memberkati engkau, kalau perkara menyelesaikan segala persoalan Anda dan saya, itu sangat mudah buat kemahakuasaan dan kemahakayaannya. Iya kan? Easy gitu. Sangat mudah. Tetapi lebih dari itu, dia sungguh-sungguh rindu kita-kita ini, gerejanya ini, memahami siapa dirinya dan apa kehendaknya lebih dahulu. Ya saya mau ulang, untuk Tuhan itu gembala baik kita ini memberkati Anda dan saya. Atau menyelesaikan persoalan yang sekarang sepertinya terus ada di dalam hidup Anda dan saya. Sebetulnya itu sangat-sangat mudah untuk kemahakuasaannya dan kemahakayaannya. Tetapi lebih dari semua itu, Tuhan ingin sungguh-sungguh, rindu sungguh-sungguh. Ya, kita semua ini, gerejanya ini memahami siapa dirinya dan apa yang menjadi kehendaknya terlebih dahulu. Kalau itu kita bisa dapatkan, yang lainnya akan mengikuti. Ya, nah tapi dari Kidung Agung ini kita dapat melihat, wah saya waktu baca ini saya berasa begini, betapa sabar dan bijaksananya sang raja ini yang dipandang sebagai gembala oleh Sulamit ini, menunggu Sulamit ini siap lebih dalam lagi untuk mengenal hatinya. Inilah yang namanya cinta yang tak terbatas, cinta yang luar biasa. Ya, nah mari kita lihat ayat selanjutnya dari The Shepherd King ini. Promise me, brides to be, by the gisels and delicate deer, that you'll not disturb my love until she is ready to arise. Berjanjilah kepadaku, wahai calon-calon pengantin, ya brides to be, demi rusa yang jinak dan kijang yang lembut, bahwa engkau takkan
akan mengganggu cintaku sampai dia siap untuk bangkit. Wow. Di sini kita menemukan ada kata brides to be, calon-calon pengantin. Nah, ini sebetulnya menggambarkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu calon-calon pengantin, tapi calon, belum pengantin beneran. Ya. Nah, untuk yang sungguh-sungguh bisa jadi pengantinnya, jadi mempelainya, ada sesuatu yang lebih dalam yang Tuhan itu pengen ajak kita untuk mengetahuinya. Ya, untuk Anda yang sungguh-sungguh kepingin jadi mempelainya Tuhan, Tuhan juga ngerti karena Tuhan kan melihat hati kita. Ya dari sekian banyak semua yang brides to be, ada orang-orang tertentu yang Tuhan itu lihat di kedalaman hatinya dengan kemahatauan matanya. Ini orang bisa aku proses untuk kujadikan mempelainya. Ingat ya cerita kalau Anda pernah lihat One Night with the King, kisah tentang Ratu Esther, ya. Calon mempelainya banyak banget. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ya. Tetapi yang akhirnya bisa menjadi mempelainya hanya Esther. Yang lain gak kuat melewati prosesnya. Ya, kita harus ingat itu. Nah, rusa dan kijang gitu ya. Rusa dan kijang seringkali dipakai sebagai lambang sukacita cinta. Sukacita cinta. Makanya tadi dikatakan demi rusa yang jinak dan kijang yang lembut. Ya, bahwa engkau takkan mengganggu cintaku sampai dia siap untuk bangkit. Bapak, Ibu dan anak-anak, karena cintanya Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tuhan itu rela menunggu sampai Sulamit ini, ya kan, siap untuk dibawa menjadi mempelainya. Karena kalau belum siap tidak bisa diproses, mental nanti. Ya, sampai siap dulu. Sekarang kita mau melihat perkembangan jiwa dari Sulamit. Ini menarik, makanya saya bilang Kidung Agung ini bukan sekedar cintaan ya, puisi cinta, tetapi ini perjalanan rohani, perjalanan batin dari seseorang ya yang mengikuti Tuhan Yesus. The Sulamit. Listen, I hear my lover's voice. I know it's him coming to me, leaping with joy over mountains, skipping in love over the hills that separate us to come to me. Ya kemarin kan terpisah karena sudah ini ya maksudnya ada kekudusan yang belum bisa dicapai oleh Sulamit ya. Let me describe him. Ya, dia menggambarkan kekasihnya ini. He is graceful as gazelle, swift as a wild stag. Now he comes closer even to the place where I hide. I gaze into my soul, peering through the portal as he blossoms within my heart. Dengar, aku mendengar suara kekasihku. Aku tahu itu dia yang datang kepadaku. Melompat-lompat dengan sukacita di gunung-gunung. Melompat-lompat dengan cinta di atas bukit-bukit yang memisahkan kami. Kita dengan Tuhan itu kan sebetulnya sangat berjarak sebetulnya. Ya dia kudus, kita tidak. Tetapi Tuhan sukacita ketika mendatangi kita. Ya, untuk datang kepadaku. Beginilah ku gambarkan dia. Seperti apa kekasihnya ini, Tuhan ini. Dia seanggun seekor rusa, secepat seekor rusa jantan liar. Kini dia datang mendekat, bahkan ke tempat-tempat di mana aku bersembunyi. Dia memandang ke dalam jiwaku, melihat melalui pintu gerbang saat dia mekar dalam hatiku. Nah, Anda bisa merasakan enggak? Ada sesuatu yang mulai disadari oleh Sulamit. Apa itu? Ada dua hal. Yang pertama, dia mulai mendengar suara kekasihnya ini yang makin dekat. Orang yang mulai jatuh cinta, mulai membangun hubungan dengan Tuhan, pasti bisa mendengar. Dalam tanda kutip ya, tidak selalu audible, tetapi bisa mendengar di sini. Suara kekasihnya yang makin dekat. Ya, ingat Sulamit ini memang kan punya kerinduan. Waktu itu di pasal 1 kita belajar bahwa Sulamit pernah berkata dia pengen mengenal kekasihnya ini tanpa cadar di antara kita. Betul ya? Without veil katanya gitu ya. Di antara kita. Nah,
dengar, aku mendengar suara kekasihku. Tadi dia bilang gitu kan. Aku tahu dia yang datang kepadaku. Banyak orang didatengin Tuhan, nggak ngerti kalau itu Tuhan yang datang. Tuhan bisa datangin kita dalam banyak hal. Waktu kita berdoa, waktu kita baca firman. Tapi juga dalam mimpi. Tapi juga seringkali ketika kita sedang menghadapi banyak persoalan. Apakah kita tahu bahwa itu sebenarnya Tuhan yang datang kepada kita? Mungkin bentuknya bukan seperti gambar-gambar Tuhan Yesus. Iya kan? Tetapi lewat seseorang. Gitu. Ya, apakah kita menyadari itu? Aku tahu dia datang kepadaku. Itu dia yang datang kepadaku. Ya, melompat-lompat dengan sukacita di gunung-gunung. Melompat-lompat dengan cinta di atas bukit-bukit yang memisahkan kami untuk datang kepadaku. Ingat rusa di dalam Kidung Agung tadi melambangkan cinta atau sukacita cinta ya. Jadi yang pertama dia mulai mendengar suara kekasihnya yang makin dekat. Makin familiar dengan suara kekasihnya ini. Kalau Anda sampai hari ini belum familiar dengan suara Tuhan, Anda mesti cek and recheck. Apakah Anda sungguh sudah menjadi kekasih hatinya? Ya. Nah, yang kedua, apa yang disadari oleh Sulamit? Dia mulai menyadari bahwa kekasihnya ini yang bukan manusia biasa ini, ya, itu bukan sekedar bisa melihat apa yang di depan mata, melainkan bisa melihat sampai yang orang lain tidak bisa lihat gitu. Sampai di dalam hatinya. Dan ini sungguh-sungguh si Sulamit ini mulai sadar. Mulai sadar ya. Seperti yang 1 Samuel 16 ayat 7 katakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depannya. Di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Ini kan firman Tuhan kepada Nabi Samuel waktu mau mengurapi Daud. Nggak masuk hitungan tuh si Daud karena masih kecil dan ya bukan yang jago perang seperti kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tidak melihat yang Samuel lihat. Tetapi Tuhan melihat jauh di dalam hati seseorang. Dia memilih Daud. Ya. Nah, kapan pertanyaannya, kapan seseorang sampai pada dua kesadaran ini? Ingat ya, kesadaran pertama adalah bisa mendengar suaranya yang makin dekat. Bisa notice kalau ini nih suara Tuhan, ini nih Tuhan nih yang datang ke aku gitu ya. Yang kedua mulai menyadari bahwa kekasihnya yaitu bahwa Tuhan itu tidak sekedar bisa melihat yang tetangga kita bisa lihat atau bahkan pacar kita bisa lihat. Ya atau istri atau suami kita bisa lihat, teman kita paling deket bisa lihat yang seringkali kita ajak curhat saja kalah. Tuhan itu bisa melihat sampai yang orang lain tidak bisa lihat. Ya. Nah, pertanyaannya kapan dua kesadaran ini seseorang sampai di titik kesadaran seperti ini? Ada jawabannya tadi. Beginilah ku gambarkan dia. Tadi kan gitu ya. Dia seanggun seekor rusa, secepat seekor rusa jantan liar. Kini dia datang mendekat, bahkan ke tempat-tempat di mana aku bersembunyi. Tadi kan bilang begitu. Dia memandang ke dalam jiwaku melalui pintu gerbang. Kapan terjadinya? Saat dia mekar dalam hatiku. Keren ya Bapak Ibu dan anak-anak. Saat dia mekar dalam hatiku. Mekar kan kita tahu. Mekar itu apa? Tumbuh, berkembang. Ya, sesuatu yang tumbuh berkembang itu memenuhi. Gitu. Ya kan memenuhi. Saat Tuhanlah yang memenuhi hati kita. Saat Tuhanlah yang memenuhi hati Anda dan saya. Ya, enggak bisa enggak. Kita itu akan merasa dan mengerti. Kalau Anda dan saya itu dipenuhi di sini itu dipenuhi oleh Tuhan gitu. Enggak bisa enggak. Kita pasti bisa merasa yang ya bisa mengerti yang kadang orang lain sulit mengerti. Ya, bahkan Tuhan itu ngerti semuanya gitu. Ngerti semua atau melihat semuanya. Semua bagian dari diriku. Orang lain mungkin bilang, ngapain sih kamu mesti kayak begitu? Dia nyadar, enggak aku nggak mau. Karena Tuhan itu ngelihat semua yang ada. Yang kamu nggak bisa lihat tapi Tuhan itu bisa lihat. Tidak hanya yang semua orang bisa lihat, tapi juga yang manusia enggak bisa lihat. Dia bisa melihatnya. Jadi percumalah aku menyembunyikan sesuatu di hadapan kekasihku ini. Gembala raja ini ya. Toh dia tahu.
Nah, karenanya ada orang yang menyadari seperti itu, karenanya aku tidak mau melakukan sesuatu yang kekasihku ini nggak suka, ya kan? Kalau kekasih kita yang di dunia ini kan bisa dibohongin, ya kan? Di depannya kita bisa baik-baik, ternyata di belakangnya kita selingkuh. Di belakangnya kita melakukan sesuatu yang sebetulnya ya kan, nggak suka, kita nggak sukai, seperti itu. Tapi dia melakukannya, kita nggak ngerti. Kalau tahu nanti baru baru heboh gitu, kalau nggak tahu ya tetap tenang. Ya, tapi Tuhan, Sulamit ini mengerti, kekasih yang satu ini beda banget gitu, iya kan. Jadi percuma, aku bohong, aku ngumpet-ngumpet, dia tahu kok. Sehingga aku percuma, aku lebih baik tidak melakukan apa yang dia nggak suka gitu, ya. Nah, tapi hal ini tidak lalu membuatnya menjadi legalistik. Saya perlu ngomong seperti itu di sini ya. Orang yang legalistik itu orang yang menaati sesuatu karena takut dihukum. Wah, aku gini nanti kalau dihukum, seperti mungkin pegawai sama atasannya, atau seperti murid-murid tuh dulu kalau gurunya, pergi dari kelas gitu ya, mmm, ada ketakutan seperti itu. Jadi ngerjain tugas ataupun nanti kalau ibu gurunya marah atau bapak gurunya marah, seperti itu. Nah, ini enggak, ya. Tetapi seperti ini, melainkan karena aku tidak mau membuat kekasihku ini sedih. Beda ya. Jadi bukan begini, aku tidak mau melakukan ini atau aku tidak melakukan itu atau aku melakukan ini atau aku melakukan itu. Bukan karena aku tuh takut nanti dihukum nih, bukan. Oh kalau ketahuan nanti aku langsung dihukum api neraka, bukan. Tetapi begini, aku ndak mau melakukan ini karena aku tahu dia nggak suka. Dia nggak suka, aku juga belajar untuk nggak suka. Tapi aku mau juga melakukan ini yang sebetulnya berat buat aku. Aku mau melakukan. Buat apa? Buat menyukakan hatinya. Aku senang kalau dia senang. Aku sedih kalau dia sedih. Nah, Sulamit ini mulai merasakan yang bahkan istilah saya, sayangnya banyak orang, bahkan orang Kristen juga yang sudah sekalipun Kristen belum sampai di titik ini. Ya, sedihnya itu. Ya, Sulamit ini sudah bisa merasakan yang banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun belum sampai di titik ini. Ya, ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, atau dengan kata lain begini, orang yang sampai di titik ini adalah orang yang sudah sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, sudah sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Ingat dulu ada lagu kan, lagu kuno ya, lagu yang dari Everly Brothers yang berkata, "Darling you can count on me till the sun dries up the sea. Until then I always be devoted to you." Lah lanjutannya, lalu ada refrainnya apa? "I'll never hurt you, I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'll be unhappy if you were blue." Tuh, iya. Apa artinya devoted? Devoted itu bukan sekedar bukan sekedar jatuh cinta atau apa, bukan. Tapi devoted, ada istilah bahwa devoted, he is a devoted husband. Ya, bukan berarti dia suami yang gampang jatuh cinta gitu kepada, bukan gitu ya. Tetapi suami yang very loving, suami yang juga di dalam artian di sini adalah faithful, yang setia, yang loyal gitu. Ya kan? Makanya ada di kalimat itu, it can die because I'm so devoted to you gitu. Ya kan? Nggak bisa mati karena aku ini loyal gitu, setia sama kamu, devoted to you. Nah, bisakah kita menyanyikan atau mendeklarasikan ini untuk Tuhan Yesus? Yang kita bilang Yesus kekasih jiwaku. Bisa enggak kita menyanyikan, ini bukan lagu rohani ya. Tetapi saya suka banget kata-katanya. Ya, karena ini pertanyaan untuk diri saya dan diri Anda semua.
Bisakah kita menyanyikan lagu Devoted to You ini untuk kekasih hati kita yang satu itu? Ya, coba mulai malam hari ini kita renungkan dan kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kenapa? Begini, karena gembala ini ya, ini nggak main-main. Ya, hal ini tuh tidak main-main. Untuk Anda dan saya yang mau menjadi warrior bride-nya, devoted to you, devoted to God, ini adalah salah satu syarat utama. Saya mau ulangi. Devoted to you, ini sesuatu yang tidak main-main. Karena ini sebetulnya adalah syarat utama, bukan salah satu syarat. Tetapi ini adalah syarat utama untuk kita bisa dan dimampukan menjadi warrior bride-nya. Mengapa demikian? Orang yang sampai di titik ini tidak mungkin akan melakukan yang Tuhan kekasih hatinya ini nggak suka. Walaupun semua orang melakukannya. Walaupun semua orang melakukannya. Dia akan selalu bertanya dulu kepada Roh Kudus. Untuk apapun yang akan dia putuskan. Apapun yang akan dia lakukan. Ya, karena Roh Kudus, kenapa harus tanya sama Roh Kudus? Ya karena Roh Kudus itu yang paling tahu hatinya Tuhan Yesus dan hatinya Bapa di surga. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah. Ya, nah ujungnya orang yang sampai di titik ini, yang sampai devoted to God ini, devoted to you-nya itu Tuhan, pastinya tidak akan menggadaikan imannya hanya untuk sekedar pengertian, keselamatan, kenyamanan, keamanan yang secara dunia ini mengartikannya. Ya, keamanan dan keselamatan dan kenyamanan yang diartikan oleh dunia ini dengan yang diartikan oleh Tuhan Yesus kan beda. Iya kan? Banyak orang kelihatannya selamat di dunia ini. Betulkah mereka juga selamat bisa sampai ke kerajaan surga? Belum tentu. Ya, nah ini yang dan saya mau berkata begini. Ini sebetulnya adalah satu syarat yang dibutuhkan di masa-masa sulit kelak. Khususnya di masa tribulation. Ya, orang yang sampai di titik ini memang seringkali sulit dipahami oleh orang lain. Ya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Kalau keluarganya bukan yang terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Seringkali menjadi sulit untuk memahami. Karena kenapa sih kamu kok sebodoh itu? Gitu ya. Nggak ada orang yang tahu lah udah gitu. Ini kan demi sesuap nasi kita gitu. Ya, semua orang juga melakukannya kok. Ya, atau kenapa kamu tidak mau lakukan itu? Ini kan mengancam nyawa kita gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya, makanya saya berkata bahwa devoted to God. Devoted to God. Ya, tidak sekedar love God tapi devoted to God. Devoted itu very loving. Devoted itu faithful. Devoted itu loyal. Ya, harus sampai di titik ini Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, karena inilah yang dibutuhkan nanti di masa-masa yang begitu sulit. Makanya ini salah satu syarat yang kalau Anda dan saya itu untuk bisa menjadi warrior bride-nya. Kapan? Di ujung dari ujungnya akhir zaman. Semua warrior bride-nya harus sampai di titik devoted to God. Karena kalau tidak, begitu ada sesuatu yang itu mengancam jiwa kita. Kalau kamu tidak mau pakai ini, nyawamu taruhannya. Anda pakai atau enggak? Anda beli atau tidak? Anda join atau tidak? Tidak semudah kita mengatakannya malam ini. Anda harus diproses sampai di jiwa ini devoted to God. Ya, bisa paham sampai di sini Bapak Ibu dan anak-anak. Bu Glory mulai kerasa berat nih Bu Glory. Enggak lah, jangan dulu ya. Karena jangan takut. Karena kan begini, saya mau ingatkan. Kita ini tidak sedang berjalan masuk ke padang gurun bersama seorang algojo. Yang siap untuk membantai kita kalau kita enggak kuat gitu. Enggak. Tetapi kita masuk ke padang gurun bersama sang raja.
bersama kekasih hati kita. Tetapi saya tidak mau mengatakan sesuatu yang itu tidak sejalan dengan yang Tuhan katakan. Ya, kenapa tadi saya berkata bahwa bisa jadi tidak dimengerti. Kalau Anda sampai di titik devoted to God, bisa jadi bahkan Anda tidak bisa dimengerti oleh keluarga Anda sendiri. Kalau keluarga Anda tidak bertumbuh bersama Anda dalam mengenal Tuhan. Bagian ini ternyata sesuatu yang mungkin mengerikan, tetapi nanti diulang lagi di pasal-pasal selanjutnya. So, kita mengerti kalau ada pengulangan itu artinya apa? Penting. Ya, Tuhan memandang itu sesuatu yang penting. Tuhan mau warning kita untuk Anda dan saya ini siap. Tuh, iya kan? Makanya ada firman yang berkata bahwa kalau siapapun yang mencintai ayahnya, ibunya, ingat anaknya lebih dari mencintai aku, dia tidak layak untuk kerajaan sorga. Pasti maksudnya bukan untuk supaya Anda dan saya tidak mencintai keluarga kita, tidak. Tetapi jangan pernah devoted to somebody lebih daripada devoted to God. Ya, karena kalau itu yang Anda lakukan, devoted kepada anak Anda, devoted kepada suami, devoted kepada istri, devoted kepada keluarga Anda, orang tua, lebih daripada devoted to God. Akan ada di satu titik masa Anda harus memilih. Yang itu keluarga Anda mungkin tidak akan mengerti. Tapi bukan malam hari ini kita akan membahasnya, melainkan nanti next kita akan membahas di lain kesempatan. Ya, kita pause dulu sampai di sini ya karena ini Bu, sekarang pendek-pendek ya karena saya mau begini, Anda sungguh-sungguh paham dulu. Karena perjalanan Sulamit ini perjalanan yang tidak mudah tetapi sangat manis ya. Kalau Anda mau mengikutinya tiba-tiba nanti Anda akan yang sungguh-sungguh mau mengikuti ya Anda yang baru ikut di pasal 2 ini di sesi 3 saya mengencourage Anda untuk membuka untuk mengikuti dari streaming yang ada kan sudah ada di YouTube yang sesi 1 dan sesi 2. Supaya Anda bisa mendapatkan itu utuh. Saya yakin kalau Anda ikutin terus sampai dengan nanti di pasal 8-nya. Anda tiba-tiba akan menyadari bahwa loh kok saya siap ya. Karena yang nggak siap akan udah mental nanti di separuh jalan. Wah Bu Glory kok ini berat nih, Bu Glory mulai ngajar yang berat. Sebetulnya bukan Bu Glory mengajar yang berat. Roh Kudus mengajar kita, membawa kita lebih dewasa. Dan Anda tidak siap, Anda pasti mental. Tetapi untuk Anda yang sungguh-sungguh mau, percayalah saya juga di awal itu begitu gemetar rasanya. Ya, tetapi ketika selesai dari pasal 8-nya, saya bersusuran air mata. Tetapi saya nggak bisa enggak tuh Bapak Ibu dan anak-anak. Saya bilang, yes I do. Saya mau. Saya berdoa. Anda juga demikian. Ya, akan banyak nanti jadi warrior-warrior bride-nya Tuhan. Yang disiapkan sudah lewat kitab Wahyu dan akan disiapkan lagi lewat Kidung Agung ini. Ya Bapak Ibu, nah kita mau pause dulu dan next kita akan masuk ke bagian yang lebih berat lagi, sedikit lebih berat, belum berat banget ya. Karena kan masih pasal 2 ya. Sedikit lebih berat bagaimana raja ini memproses mempelainya. Tadi kan raja itu kan bilang kepada brides to be, jangan kamu ganggu loh ya. Tunggu sampai mempelaiku ini siap, sampai kekasihku ini siap, si Sulamit ini siap. Belum disebut mempelainya. Nanti kita akan lihat di next sesi ya. Di sesi yang keempat kita akan lihat proses dari sang raja ini, gembala ini kepada Sulamit ya gerejanya. Nah menutup ini sebelum nanti kita berdoa, saya ingin menyanyikan, saya itu nggak ngepas-ngepasin loh ya. Karena memang ini tuh waktu kemarin tuh Deo tanya sama saya. Mah temanya apa gitu. Karena biasa kan Deo yang membuatkan gambar gitu. Lalu saya bilang sama dia, devoted to you. Loh itu lagunya Everly Brothers. Iya gitu. Saya bilang sama dia, mama tuh nggak pas-pasin loh. Tetapi memang pas ini memang sampai berbicara tentang devoted to you. Ya, tentang loyalnya kita, faithfulnya kita, very lovingnya kita kepada Tuhan. Bukan cuma love, tapi very loving. Ya, nah tapi
ini tepat di tanggal 17 Juni kemarin saya dan Pak Gana itu merayakan wedding anniversary kami yang ke-31. Nah, saya dan Pak Gana ingin mempersembahkan lagu Devoted to You ini yang pertamanya pasti untuk Tuhan, yang keduanya untuk Bapak Ibu semua, lagu Devoted to You ini. Mari kita sama-sama menyanyikannya untuk Bapak Ibu yang mungkin usianya di atas saya mesti lebih tahu lagi. Saya tahu lagu ini, saya masih remaja. Ya, masih remaja, apa saya tahu lagu ini. Tetapi untuk yang muda-muda mungkin enggak pernah kenal lagu ini. Ya penyanyi siapa nih, musiknya kok iramanya gitu. Tapi kalau Anda semua, kalau kalian perhatikan kata-katanya, ini bagus sekali. Kalau Anda bisa lakukan ini untuk pasangan, wow luar biasa. Tetapi saya ingin mempersembahkan ini bersama Pak Gana untuk Tuhan Yesus kita. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita sama-sama memuji Tuhan. Darling, you can count on me till the sunrise of the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow. Like a river, it will flow. It can die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow. Like a river, it will flow. It can die because I'm so devoted to you. Oke, Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya harap kita semua bisa menyanyikan lagu ini bukan hanya untuk kekasih kita yang di dunia ini, bukan hanya untuk pasangan kita, tetapi untuk mempelai kita, mempelai surgawi kita. Ya, nah sebelum kita masuk ke doa, saya ingin mengajak Anda untuk membaca satu ayat ya untuk dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, sekali waktu atau seringkali saya sejak kita di Prisma ya, seringkali saya kalau berdoa ternyata ada orang yang notice, ada orang yang memperhatikan. Bahwa Ibu Glory selalu berkata, semoga nanti apa yang saya memperkatakan, apa yang ibu-ibu, bapak, dan anak-anak taburkan akan berlipat 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Lalu saya mendapat WA dari seseorang yang berkata begini, Bu Glory sejujurnya saya itu sangat setia. Saya ikut di HOTK Women ya waktu itu, udah sekian lama begitu. Tetapi Bu, saya juga aminkan setiap kali Ibu Glory berdoa 30, 60, 100 kali ganda. Tapi apa yang terjadi Bu? Saya bukannya melipat ganda, jangankan 30 Bu. Iya kan? Melipat 1 kali aja, maksudnya jadi 2 kali dilipat gitu ya. Aja enggak. Bahkan di masa yang seperti ini, di masa physical distancing ini, saya malah tekor gitu boleh dibilang. Ya, nah saya hanya bisa menjawab satu.
Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita. Seperti topik kita malam hari ini, devoted to you. Apakah waktu Anda mempersembahkan sesuatu, menaburkan sesuatu, fokus Anda adalah pada pelipat gandaannya, ya, kepada 30, 60, 100 kali gandanya, ataukah fokusnya kepada bahwa saya memang mungkin hanya punya sekian, atau saya diberkati sekian banyaknya, dan saya pengen balikkan itu kepada Tuhan untuk satu, untuk menyukakan hati Tuhan. Apa sih yang membuat hati Tuhan disukakan? Nggak ada lain kecuali semakin banyak jiwa-jiwa balik ke kerajaan surga. Nah, apakah Anda mau ikut di dalam sukacitanya Tuhan ini? Ya, mungkin Anda bukan pengkhotbah, ya mungkin Anda bukan pewarta, mungkin Anda bukan penginjil yang sampai masuk ke pelosok-pelosok desa atau ke pulau-pulau mana, ya atau ke negara-negara mana. Tetapi Anda mau ikut serta dengan uang Anda itu memberkati banyak orang, ya seperti yang di layar ini ditampilkan. Kita masih terus memberkati banyak orang lewat apa yang ditaburkan selama ini, ya. Nah, apakah fokus kita kepada aku tuh kepingin menyukakan hati seseorang yang saya bilang devoted to you, seperti itu, ya kan? Ataukah fokus kita kepada tadi pelipat gandaannya? Tetapi saya mau berkata begini. Saya percaya di dalam hidup saya dan Pak Gana, di dalam sepanjang hidup pernikahan kami, 31 tahun pernikahan kami, ada satu hal yang kami makin lama makin pahami, adalah bahwa kami, dan Anda pastinya juga, punya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tetapi Tuhan yang tidak pernah berhutang ini juga adalah Tuhan yang melihat hati. Tadi firman ini berkata bahwa Tuhan itu menyediakan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah, pertanyaannya seringkali mungkin bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Ya, kalau dikatakan roti dan benih, mungkin kita berpikirnya sepertinya berbeda. Karena ini roti, bentuknya roti, lalu benih mungkin biji-bijian. Tetapi kalau itu bentuknya adalah uang, ya kan? Apakah Anda mengerti yang mana untuk dimakan dan yang mana untuk ditaburkan? Karena Tuhan berjanji bahwa yang akan ditaburkan adalah benih. Ya, benih yang ditaburkan. Yang dimakan ya habis. Apakah Anda mengkonsumsi semuanya atau apakah Anda menaburkannya? Dan ingat, ketika kita menaburkan, kita mempersembahkan, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tapi percaya penuh, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lupa, lalai akan janjinya, dan Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Saya berdoa bagi Anda semua malam hari ini supaya ketika Anda menabur persembahan Anda, itu adalah benih yang akan dilipat gandakan. Tetapi mari fokus bukan pada pelipat gandaannya, tetapi fokus kepada menyukakan hati Tuhan. Karena kita mau diproses Tuhan sampai kepada titik devoted to God. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mengerti kebenaran-Mu malam hari ini. Sungguh ajaib, tanpa pewahyuan-Mu kami tidak bisa mengerti Kidung Agung ini seperti yang Engkau mau. Tetapi setelah malam hari ini kami mengerti, ajari kami Tuhan untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar menjadi pendengar yang baik saja malam hari ini. Tuhan, hamba sungguh-sungguh berdoa supaya Engkau Tuhan yang membukakan perbendaharaan-Mu. Ketika ada hati yang memberi dengan sukacita, ketika ada hati yang memberi dengan satu tujuan, bukan fokus kepada pelipat gandaan dari apa yang ditaburkan, melainkan fokus kepada kami ingin menyukakan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, hati-Mu disukakan kalau banyak jiwa-jiwa balik kepada kerajaan-Mu. Karena Engkau tidak pernah mendestinikan satu orang pun binasa. Engkau ingin semua orang bertobat dan kembali menjadi satu kawanan domba dengan Engkau sebagai gembala agung kami. Tuhan, biar kami ini punya hati yang seperti itu. Punya hati yang mau ikut serta memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Dan hamba berdoa untuk siapapun Tuhan yang menaburkan malam hari ini untuk kerajaan-Mu ditegakkan di dunia ini lewat HOTK Ministry. Biar Tuhan, Engkau yang melipat gandakannya 30, 60, sampai 100 kali ganda. Karena itu adalah janji-Mu Tuhan. Kami mau tidak memakan semuanya sebagai roti,
tetapi kami mau menaburkannya juga sebagai benih. Dan biar Tuhan Kau melihat setiap hati kami yang malam hari ini menaburkannya. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan, malam hari ini ada berkat-Mu yang turun. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub yang turun di setiap keluarga-keluarga yang malam hari ini mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biar sungguh-sungguh ada kesatuan hati Tuhan. Untuk kami satu keluarga sama-sama mau diproses Tuhan sampai kepada titik devoted to God. Supaya Tuhan kami siap untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman ini. Menjadi warrior-warrior bride-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Dan bukan sekedar brides to be. Kami tidak mau sekedar menjadi calon mempelai. Kami ingin Tuhan menjadi sungguh-sungguh mempelai-Mu yang Kau cintai. Dan kami juga mencintai Engkau sangat. Tuhan ajari kami untuk tidak takut, Engkau proses sampai ke titik devoted to you. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba selesai berbicara, tetapi firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah balik kepadamu dengan sia-sia, tetapi itu akan terus mengusik hati kami, mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu sampai itu semuanya digenapi. Dan biar Tuhan malam hari ini ada sungguh-sungguh hati yang berbalik kepada Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan, yang mau diproses oleh Tuhan. Dan akhirnya menemukan cinta Tuhan yang begitu besar dan tidak pernah takut. Kami tidak takut Tuhan. Malam hari ini kami mau berkatakan, kami tidak takut untuk masuk padang gurun. Karena padang kami masuk itu bukan bersama seorang algojo. Tetapi kami memasuki padang gurun bersama Sang Raja yang mengasihi kami, kekasih hati kami dan sahabat terbaik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami menaikkan segala ucapan syukur dan doa permohonan kami ini. Dan kami percaya kami sudah menerimanya. Mari semua yang percaya, mari semua yang malam hari ini sungguh disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.